Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Indonesia. Kami rindu setiap jemaat bisa beribadah dan merasakan kasih Tuhan dimanapun dan kapanpun. Mari kita ikuti ibadah online yang disiarkan dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Indonesia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam umat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada dan apapun keadaan kita. Mari kita bangkit serukan nama Yesus. Haleluya, amin.
Kami rindu ya Tuhan, semua umat-Mu yang berkumpul sini pada pagi hari ini. Kami mengundang tangan Tuhan, mengundang Tuhan untuk memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Kalau seperti ya Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah kami semua umat-Mu dan boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan pada hari ini juga Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan masih memperkenankan kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada saat ini mari kita kembali membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya tekankan ayat 9 saudaraku, dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh. Saudara, Rasul Petrus menulis surat ini dilatar belakangi oleh pengalamannya bersama Tuhan Yesus, yaitu saudaraku kisah yang terjadi bersama Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Sekali lagi, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengalaman pertama dari Petrus menyatakan imannya kepada Tuhan dan berani mengatakan, "Suruhlah aku berjalan di atas air." Ketika imannya itu ditantang oleh Tuhan dan Tuhan berkata, "Berjalanlah," maka Petrus pun melakukan hal itu. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, dia gagal. Karena apa? Karena akhirnya dia bimbang. Belum jauh dia berjalan, dia sudah mulai bimbang dan mulailah dia tenggelam, saudara. Inilah iman yang dialami oleh Petrus, yaitu iman didasari oleh apa? Oleh emosi, saudara. Pagi hari ini kita belajar apa yang sudah dilakukan oleh Petrus, kita tidak boleh lakukan untuk menghadapi apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, sehingga kita sampai hari ini masih beribadah secara online. Kemudian saudaraku, pengalaman berikutnya yang tercatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-33. Saudara, di sini Petrus berani berjanji kepada Tuhan. Tidak ada yang menyuruh dia, tetapi dia berjanji dengan iman. Dia berkata bahwa ayat yang ke-33, jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Ketika
perjamuan malam yang terakhir. Dan Tuhan Yesus berkata dalam ayat 34, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus, dia memberikan sebuah janji atau mengucapkan janji saudaraku dengan emosi. Dan apa yang terjadi saudaraku di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-52, saudaraku, di sana kita jumpai bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Ketika orang-orang berkata bahwa engkau adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus, tetapi dia berkata, aku tidak mengenal dia. Saudara, iman yang teguh yang dia katakan itu adalah iman yang berdasarkan yang dia alami. Dan untuk menghadapi iblis, saudaraku, atau menghadapi musuh yang ada di sekeliling kita, harus dihadapi dengan apa? Dengan iman yang teguh. Inilah latar belakang daripada penulisan daripada Rasul Petrus, saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang ke 5, 8, dan 9 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi kondisi seperti ini, kita harus memiliki iman yang teguh. Kita belajar dengan siapa? Belajar dengan Tuhan Yesus, saudara. Bukan belajar dengan orang atau siapapun, tetapi kita belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Yaitu, saudara, kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-42, dikatakan di sana, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, iman yang kokoh atau iman yang teguh adalah iman yang dilandasi oleh kehendak Bapa atau kehendak Allah itu sendiri. Inilah yang dicontohi oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah hari-hari ini, kita tidak hanya berkata, saya percaya Tuhan, atau saya yakin Tuhan menolong saya. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa apa yang kita percaya itu adalah berdasarkan kehendak Bapa. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Saudaraku, doa ini mengandung dua kehendak. Yang pertama adalah kehendak iblis, yaitu untuk menggagalkan penyaliban Yesus. Iblis menaruh pikiran untuk jangan sampai Yesus disalibkan, karena itu menakutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, adalah kehendak Allah, yaitu rencana Allah yang agung. Dan itu yang boleh terjadi. Sehingga Yesus mengambil suatu keputusan. Dia berkata, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Bukan kehendaknya, bukan kehendak iblis, saudaraku, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Di dalam kita menghadapi masalah atau kesulitan atau saudara yang kasih Tuhan, bahaya yang mengancam kita hari-hari ini,
kembali kita percaya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Jadi saudaraku, firman Tuhan bukan untuk dimanfaatkan, tetapi firman Tuhan untuk diimani. Dan kepada saat kita mengimani firman Tuhan, biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak kita. Saya percaya saudaraku, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi umatnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita imani apa yang Tuhan katakan mengenai kita, yaitu firman Tuhan yang tercatat dalam Yesaya pasal yang ke-41, mulai dengan ayat yang ke-8. Israel hamba Tuhan, atau kita adalah hamba Tuhan. Ayat yang ke-8, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah orang Israel rohani. Kita adalah orang pilihan Allah. Janji-janji Allah itu akan tergenapi dalam kehidupan kita ketika kita mengatakan kepada Bapa di sorga, kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Inilah imanku, inilah iman yang teguh. Karena ketika saya percaya kepada Bapa, Bapa akan memberikan kepada saya yang terbaik dan yang memberikan aku kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah janji Tuhan bagi kita. Mari kita percaya kepada Tuhan. Sekali lagi kita katakan, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Bukan karena emosi, tetapi dengan kerendahan hati kita percaya kepada Tuhan. Maka kehendak Tuhanlah yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk kami memiliki iman bukan dengan emosi, tetapi kami memiliki iman dari kedalaman hati kami dengan kerendahan hati. Dan ajar kami ya Tuhan tidak melakukan apa yang sudah Petrus lakukan, tetapi ajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Sehingga Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, itu yang boleh terjadi. Dan kami tahu kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kami semuanya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah pelindung kami. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10 adalah bagian daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan umat-Mu, memampukan mereka untuk menjalani hidup mereka bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dan saatnya Tuhan kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari Engkau mengangkat tangan-Mu saat ini, memohon Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, dan firman Tuhan yang sudah sampaikan menjadi bagian daripada hidupmu. Jemaat kasih Tuhan, diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada saat ini. Apapun yang Engkau kerjakan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan hidupmu. Tuhan menganugerahkan kepadamu kesehatan. Tuhan menganugerahkan perlindungan, pertolongan, sehingga engkau senantiasa berada bersama Tuhan untuk melayani Dia sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat daripada Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan pujian, hormat, dan kemuliaan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu lagi di minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati.